Jadi mau apapun itu skillnya, kita tetap harus paham sama konsep subjek dan verb. Perlu diulang-ulang, subjek plus verb itu sama dengan kalimat. Ketika mengidentifikasi setiap soal, itu harus dicari mana subjeknya, mana verbnya. Nomor 1, ya, misalnya bacakan. The President of the United States appoints the cabinet members, appointments are subject to Senate approval. Jadi subjek itu pasti dalam bentuk kata benda atau dalam bahasa Inggris disebut noun. Ya, dan di sini kata bendanya yang di awal. Mana subjeknya guys untuk nomor 1? The President. Good, the President. Ini subjeknya. Apakah setelah of itu disebut subjek utama? Ya, setelah of ini tidak disebut subjek utama. Ya, jadi langsung saja verbnya. Verb itu biasanya kalau verb 1 ya, verb kata kerja, biasanya kalau simple present diakhiri dengan huruf S kalau subjeknya singular atau tunggal. Jadi verbnya adalah appoints. Nah, appoints itu artinya apa? Menunjuk, ya. Menunjuk, memerintahkan. Di presiden menunjuk, nah the. Kemudian ada the itu kan sama dengan artikel penunjuk kata benda. Kalau kata benda jatuh setelah kata kerja, maka dia disebut sebagai objek, ya. Noun yang ada setelah kata kerja, jatuh setelah kata kerja, maka disebut objek, ya. The cabinet members disebut objek. Terus fungsinya apa objek itu? Jadi fungsinya objek itu tidak penting, ya. Tidak penting karena apa? Karena tidak merubah perubahan kata kerja, appoints. Mau mau objeknya banyak, ya lebih dari satu, atau cuma satu, verbnya juga tetap tergantung sama subjek. Tuh ya. Jadi untuk ini kalimatnya sudah aman ya. Kalimatnya yaitu subjeknya the president, verbnya appoints the cabinet. Kemudian di sini ada titik-titik koma, ya koma titik-titik appointments are. Ada verb lagi nggak di sini? Setelah titik-titik di sini ada verb lagi nggak? Enggak. Are. Iya, ada ya verbnya yaitu are. Oh iya. Are itu adalah auxiliary verb, kata kerja bantu. Jadi tetap kita sebut verb. Nah, kalau verbnya are berarti harus ada subjek ya. Nah, kalau ada verb berarti harus ada subjek. Subjeknya yang mana? There. Nah, kalau There. Tapi belum, sebelum are di sini ada kata nggak? Ada kata nggak? appointment. Ada kata appointments ya. Appointments itu kata kerja. Kalau appointment ditambahin men, ya. Jadi kalau ada kosakata yang diakhiri dengan men, itu biasanya disebut kata benda. Ladies and gentlemen. Nah, itu kan juga kata benda ya. Ya. Approvement. Appointment. Entertainment. Coba Misli tulis di sini. Entertainment. Hiburan, ini juga kata benda diakhiri dengan ment. Terus apa lagi? Improvement. Improve itu meningkatkan, kalau improvement peningkatan. Jadi yang diakhiri dengan ment ya, itu biasanya kata benda. Jadi kata kerja yang jatuh sebelum kata benda, otomatis kata benda tersebut adalah sebuah subjek ya. Berarti subjek verbnya ada 2. Di sini ditulis, kalau ditulis rumusnya seperti ini. Subjek, presiden, verb, appoints, kemudian ada lagi subjek, appointments, kemudian verb lagi are. Jadi susunannya ada SV sama SV. Boleh nggak SV sama SV jadi satu? Harus ada apanya kalau ada SV-nya 2 gini? Ada Conjunction. conjunction. Harus ada conjunction di tengah di sini ya. Karena SV
Kemudian conjunction-nya belum ada. Berarti yang ditanyakan di sini adalah Conjunction. conjunction. Oke. Kemudian untuk ABCD yang ada conjunction-nya mana? Untuk there tidak ada, with there tidak ada conjunction. Conjunction itu masih ingat ya? Apa? CD, Ya. Because that Because there. Oke, yang ada conjunction-nya adalah because sama but. But But itu juga conjunction, because juga conjunction, penghubung antar kalimat ya. Kalau with itu bukan penghubung antar kalimat, tapi kata depan aja dengan ya. Itu. Jadi untuk because sama but itu yang mana yang lebih cocok? Tapi Karena atau Because. tetapi? but. Iya. Iya. Boleh ya. Dari sini Pak teman-teman sudah paham ya konsep kalimat ya sama klausa ya. Sudah paham ya? Kalau kalimat subjek sama verb-nya satu aja. Kalau klausa berarti ada dua subjek verb yang mana di situ harus ada penghubung antar kalimat. Oke, sekarang kita harus bisa memilih antara conjunction because sama but itu yang mana sih kira-kira. Jadi kita harus paham sama apa sih namanya itu? Masuk Arti. akal nggak sih gitu ya? Masuk akal nggak sih? Reasonable nggak sih kalau kita gabungin sama because gitu? Jadi Presiden Amerika Serikat menunjuk kabinet, anggota-anggota kabinet karena apa ini namanya appointment itu ada yang tahu nggak? Kalau appointment kan menunjuk, kalau appointment apa? yang ditunjuk. Persetujuan, Perjanjian. penetapan, ya perjanjian. Tapi persetujuan atau perjanjian mereka, tapi sih karena persetujuan atau perjanjian mereka, subjek apa subjek? Bukan pelajaran ya, dia kata sifat ya, subjek di sini karena jatuh setelah verb are, dia sebagai kata sifat subjek yaitu apa? Patuh ya. Karena perjanjian mereka patuh kepada Senate approval, persetujuan Senat. Nyambung nggak? Enggak. Kurang nyambung. Bandingin sama but. Tetapi persetujuan mereka patuh sama Senate approval. Persetujuan Senat. Jadi meskipun presiden yang nunjuk gitu ya, nunjuk kabinet, nunjuk MPR mungkin ya, tapi persetujuannya itu tetap patuh sama Senate approval, persetujuan Senat gitu. Jadi jawabannya adalah yang cocok delta. Tuh ya. Meskipun yang nunjuk presiden, tapi tetap patuh sama persetujuan Senat. Gitu loh ya maksudnya. Oke guys, semoga dipahami. Nomor 2, the prisoners were prevented from speaking to reporters because bla bla bla. Seperti biasanya, kita harus mengidentifikasi mana subjek sama verb-nya dulu. Mana verb-nya guys? Were. Ya, kalau ada auxiliary, ya, kalau ada auxiliary kata kerja bantu itu sudah pasti verb. Dan kebetulan setelah auxiliary di sini diikuti oleh si verb ketiga, were prevented, ya. Were. Jadi dia itu kalimat pasif. Kalimat di atau ter. Verb to. Ketiga ya. Di atau ter. Kok tahu kalau itu verb 3? Karena dia Karena ada diikuti preposition di depannya. karena ada auxiliary ya, kata kerja bantu. Di depannya ada preposition juga. Karena boleh di depannya setelah ini ya. Nggak mesti ya, nggak mesti. Yang jelas verb 3 itu diikuti oleh auxiliary ya. Kalau dia sebagai kata kerja pasif. Oke. Kemudian subjeknya mana? The Kalau prisoners. ada subjeknya plural ya. Subjeknya the prisoners were from speaking. Jadi ini adalah preposition ya, from ya, kata depan, preposition. Setelah preposition kemarin jatuhnya apa? Masih ingat nggak? Iya, jatuhnya adalah sebuah objek ya, objek. Mau pasti dalam
bentuk noun. Nah, kalau misalnya speak itu berbicara, maka ditambahin ing menjadi sebuah noun, yaitu gerund ya. From speaking to reporters. Jadi dari ngomong ke reporters. Reporters itu apa ya in bahasa ya? Reporter. Wartawan. Wartawan. Oke, good. Jadi subjek verbnya bisa ditulis ya, susunannya ya. Subjeknya sudah ketemu, verbnya sudah ketemu. Kemudian di sini ada apa? Conjunction. Conjunction. Untuk from speaking itu ditulis nggak di sini, nggak usah ya, karena Miss Lee sudah jelasin kemarin itu PP itu nggak penting, jadi nggak usah ditulis. Yang penting itu cuma subject verb conjunction, subject verb. Kemudian di sini ada conjunction ya. Nah, setelah conjunction berarti harus wajib hadir apa? Subject plus verb. Nah, itu dia yang ditanyakan ya. Jadi antara A, B, C, D, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, yang mana yang ada subjek sama verb-nya? Delta. Delta, Miss. Delta. Gak pinter ya, mantap sekali teman-teman. Untuk untuk pilihan A, not wanting, ya, itu bukan subjek ya. The story in the papers tidak ada verb-nya sama sekali ya, tidak ada. The story in the papers the superintendent didn't want. Adakah di sini subjek sama verb? Enggak. Oke, ada ya. Nih, sorry. Tapi ada dua. Ini ada apa? The story, ya kan? The story ini noun. Tapi ada dua. In the papers, the superintendent. Superintendent itu pengawas ya, didn't want. Jadi ada dua subjek di sini. Jadi, double subjek kurang verb ya. Jadi salah. Untuk yang Charlie, the public to hear the story. Tidak ada verbnya sama sekali ya. Jadi salah. Tidak ada verbnya sama sekali. Jadi jawabannya adalah the superintendent subject did not want verbnya. Ini ada auxiliary, sudah jelas dia sebagai verb ya. Iya. Superintendent itu sebagai itu artinya apa tadi? Masih ingat nggak? Bisa saya bilang apa? Superintendent. Pengawas. Ya, pengawasnya nggak pengen menyebarkan cerita di publik gitu intinya. Nomor 3, ini bisa dihapus dulu ya guys. Like Tom's Burgers, fictional character, Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important events took place. Kalau di bahasa Indonesia kan, like itu bukan suka ya. Like gitu. Jadi kalau ada kata like di depan itu berarti menjadi preposition. Jadi kalau setelah preposition penting nggak? Enggak, karena jadi objek. Nggak penting ya. Ini misalnya ngajarin sama penting nggak penting gitu ya. Emang harus gitu sih biar agak nalar aja. Jadi like di sini adalah preposition. Jadi kata yang jatuh setelah preposition itu nggak penting. Maksudnya nggak penting itu tidak berpengaruh sama perubahan kata kerja. Begitu. Jadi dia cuma tambahan aja. Diartikan seperti aja. Seperti Thomas Burgers fictional karakter itu mengartikannya gimana? Jadi mengartikannya itu ini dulu, nounnya dulu ya, baru kata sifatnya. Seperti ini kepemilikan ya, karakter fiksi Thomas Burger, yaitu Little Big Man. Mungkin ini nama sebuah movie ya. Nah baru ini setelah, Lauderdale, ya kan? Jadi yang digambarkan ini adalah apositifnya. Like Thomas Burger fictional karakter itu adalah apositif. Apa itu apositif? Ya apositif ya penjelas dari sebuah kata benda ini. Lauderdale. Lauderdale itu nama orang ya, karena di sini ada huruf besar, huruf kapital di awal. Gitu, itu baru dia disebut subjeknya. Verbnya adalah manage. Verb kedua ya. Lauderdale managed to find himself. Jadi ini preposition to itu, setelah to berarti tidak penting. To find himself, untuk mencari jati dirinya. Where itu sebagai apa?
Masih ingat? Conjunction. 5W1H? Iya, sebagai conjunction. Jadi kalau boleh ditulis, subjeknya sudah ketemu, verbnya sudah ketemu, kemudian ada conjunction, SVC. Titik-titik of important events. Important events itu adalah satu kesatuan benda ya. Important itu penting sebagai adjektif, events itu sebagai noun. Tapi dia bukan subjek karena ada of-nya. Oh. Masih ingat Miss pernah menjelaskan of itu jatuh sebelum Position. noun, setelah of juga noun. Noun of noun. Berarti sebelum of harus ada apa? Noun. Harus ada Berarti- noun. C. Nah, belum ya. Took place itu apa? Verb bukan? Iya, verb itu artinya itu adalah verb 2 ya. Verb 2. Artinya berlangsung. Penting. Berlangsung, terjadi, sedang terjadi atau berlangsung di mana gitu maksudnya. Jadi untuk itu titik-titik verb berarti yang belum ketemu di sini adalah apa? Noun. Subjeknya. Oke. Subjek. Jadi subjeknya itu bisa singular, bisa juga plural karena ini verb kedua ya. Iya. Kira-kira yang cuma subjek aja nggak usah pakai kata kerja lagi mana? Charlie. Wih, tambah pinter nih teman-teman ya. Iya. Yes, good. Untuk yang alpha ada subjek it sama was sebagai verb. Jadi jangan dipilih. Karena apa? Karena nggak ada conjunction baru. Kurang conjunctionnya nanti. Karena conjunction itu jatahnya cuma satu conjunction itu jatahnya cuma berapa? Kata kerja cuma 2 aja ya. Atau 2 kalimat aja. Kemudian untuk yang bravo ada there was. Itu juga subjek sama verb. Tapi tidak ada conjunction-nya. Jadi sama-sama alpha sama bravo kurang conjunction. Kalau untuk delta an extraordinary number existed itu ada verb exist ya. Double Itu adalah verb. Jadi kurang conjunction sama si ABD. Yang benar adalah Charlie cuma subjek aja. Amazing guys. Dari sini sudah dapat pencerahan ya. Nomor 4 sekarang. Blah 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 suck groundwater from below, some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Kalau diartikan, titik-titik suck itu menyedot ya. Dia sebagai kata kerja bukan. Menyedot, verb kedua ya. Kedua. Groundwater, ya groundwater sebagai objek ya. Karena jatuh setelah kata kerja from below. Jadi menyedot air dari dalam tanah, intinya menyedot air dari bawah gitu ya. Some parts of the city, ada verbnya mana ini? Ini ya, have begun. Verb ketiga. Kalau di tenses itu namanya present perfect. Nah, present perfect itu dalam bahasa Indonesia artinya sudah terjadi. Sudah gitu aja. Ada sudahnya, bukan sudah terjadi. Sudah. Misalnya have learned pakai verb 3. Berarti bahasa Indonesianya sudah belajar. I have learned. Aku sudah belajar. Bisa juga diartikan I have learned, aku sudah kapok. I have apa lagi? She biasanya. Misalnya ya, she has atau have. Has ya, karena ketiga tunggal ya. She has understood. Nah, menjadi verb 3. Dia sudah paham. Jadi ada kata sudahnya. Jadi kalau belum apa lawannya? Lawannya ya ditambahin not, have not. Misalnya dia belum paham. She has not understood. Nah, itu artinya belum. Tulisan misli lumayan ya. Lumayan bikin pusing.
Oke, ini cuma keterangan tambahan aja. Paham ya guys ya maksudnya ya? Nggak ada jawaban ya sudah, bisa hapus. Oke. Miss, Yes, mau siapa tanya ini? Pak Kaget aku. Miss Ani. Miss Ani ya, Miss Ani Mau mau tanya apa? itu Miss mau tanya kan from kan conjunction ya Kak. Nah, From, itu from itu gimana? preposition. From itu Preposition. preposition. Ya, Ah. kalau misalnya gimana kita bisa maksudnya menentukan nah, misalnya kan yang sebelum from itu verb satu, terus yang setelah apakah ada rumusnya atau gimana atau kita lihat dari kalimat-kalimat sebelum atau sesudah gitu. Kita tahu ini harus verb satu terus setelah from itu verb tiga gitu. Atau ada Oh, iya, semuanya gimana Miss? tergantung sama pembuat soal. Ya, kalau misalnya di sini mau dipakai verb satu, terus setelahnya di sini verb 2 ya nggak apa-apa. Mau verb satu lagi ya nggak apa-apa. Tergantung ya, tergantung sama si kalimatnya si pembuat soal. Itu nggak harus, memang setelah ini harus verb 3 ya enggak ya. Semuanya tergantung ya. Ya kayak kita mau bikin kalimat, aku mau makan, aku sudah tidur, aku belum belum mengerti. Nah, itu kan tergantung sama kita mau bikin kalimat bagaimana gitu kan. Gimana Miss Ani? Masuk Tapi nggak? yang oh itu Miss matanya kan aku pernah nggak salah aku pernah ingat itu ada kata misalnya that. Nah, that itu kata kalau misalnya setelah that itu verbnya itu harus verb base. Iya nggak sih Miss atau gimana Bim? Pencerahannya Miss? Enggak Atau toh. enggak ya? Nggak Enggak ada toh, apa tergantung namanya? tesisnya toh. Yang mungkin Miss Ani dengar itu mungkin yang ini loh modal. Kalau setelah modal itu pasti plus verb bear, verb base. Verb base itu apa? Oh Verb gitu. yang tidak ada tambahannya sama sekali. Terus apa lagi selain modal? Yaitu tuh, setelah tuh itu pasti plus verb biasa, verb bear gitu. Jadi kalau setelah that itu terserah mau mau apa namanya kalimat tensesnya apa. Nah, kan that kan cuma conjunction, cuma penghubung antar kalimat. Mau kalimatnya tenses simple present, simple future, terserah gitu. Tergantung sama kebutuhan kalimatnya. Kalau yang verb bear itu ya ini ya modal terus Cuman ada khusus model ya. tuh. Oke. Itu. Oke, thank you Miss. Oke, misalnya next ya. Ini tadi kan misalnya cuma ngasih tahu ya, ngasih tahu apa namanya? Ini loh, FBGAN itu apa sih gitu aja kalau sebenarnya ya. Jadi sebenarnya artinya aja, misalnya cuma ngejelasin artinya aja. Karena kemarin di grup kan ada yang request, Miss kalau ngejelasin sama artinya dong, biar kita paham ya. Ya nggak apa-apa, misalnya tambah seneng ya, biar tambah lama kelasnya, tambah lama pembahasan soalnya. Oke, nggak apa-apa. Have begun berarti sudah mulai ya. Sudah mulai dia sebagai verb. Kemudian kalau verbnya have begun berarti verbnya ini plural ya karena have ya. Kalau singular yang has ya. Jadi kalau verbnya sudah ketemu subjeknya mana? Subjeknya dari have. Subjeknya dari apa? Have. Iya. The city. Loh, masa the Some part. city? Kan ini Some part. setelah iya some parts ya, some parts. Oke. Jadi kalau ditulis titik-titik titik-titik verb habis gitu subjek habis gitu verb lagi. Ada dua verb nih, gitu kan. Jadi ini kan to ya, to infinitif. Jadi setelah to itu nggak penting. Jadi dia di sini sing itu tenggelam ya. To sink tenggelam tapi bukan sebagai kata kerja ya. Untuk menenggelamkan as much as sebanyak 10 inches. 10 inci annually. Ada yang tahu nggak annually itu artinya apa? Kalau dalam Berkala. kalimat ini disebut adverb ya, keterangan waktu aja. Setiap tahun. Setiap tahun. Iya, setiap tahun annual. Teman-teman pernah dengar istilah annual review? Nah, itu tahunan, review tahunan. Oke. Jadi yang belum ketemu di sini apa? Sen. Tahun. Conjunction.
Hah? Conjunction. Conjunction sama Subjeknya subjek. mana? Iya, betul sekali. Yang belum ketemu adalah Subjek. conjunction sama Subjek. 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 Kira-kira yang ada conjunction sama subjeknya yang mana? B. Oke. BC nggak sih? B ada, C juga ada, S itu diartikan karena. Ya, karena bisa seperti juga bisa, tapi karena yang dicari ini conjunction berarti S ini diartikan karena, kalau so diartikan sehingga. Tidak. Sehingga. Oke, jadi yang mana antara Bravo sama Charlie? B. B. Yakin? Yakin. 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 Oke, kita ini ya artikan ya dulu. Karena misalnya kita pakai so dulu deh. So sehingga memompa sehingga pompa have suck telah menyedot ya. Menyedot air dari dalam tanah, dari bawah beberapa bagian kota mulai tenggelam sebanyak 10 inci setiap tahunnya. Sehingga kalau karena pompa telah menyedot air dari dalam, some parts of the city, beberapa bagian kota telah mulai tenggelam sebanyak 10 inci setiap tahunnya. Jadi yang lebih sensibel adalah yang S ya, yang Bravo. Karena nomor 5. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community, blah blah blah, used extensively by numerous researchers. Subjek sama verbnya mana? Case study subject. Studies. Oke, wait. Case study subject are Oke, R adalah verb. Kemudian ada lagi apa? Ada verb lagi nggak? used. Used, verb. Sudah. Kalau ditulis berarti subjek, verb, Verb. ada verb lagi. Berarti kurang apa yang hilang di sini? Conjunction Ada sama hilang. Conjunction subject. dan subject. Wow, you are brilliant guys. Conjunction sama subjek yang belum ada. Yang mana yang ada conjunction sama subjeknya? C atau D. Charlie. Charlie. C atau D. Oke, antara Charlie sama Delta. Ya, oke, good. Untuk ini jangan dipilih. Pasti ada dua pilihan yang hampir benar ya kan. Kalau misalnya kita pakai yang yet day, namun ya. Yet itu artinya namun. Atau tetapi. Jadi case studies diartikan apa dalam bahasa Indonesia? Studi kasus ya. Studi kasus. Studi Ya. kasus. Studi kasus adalah target skepticism apa guys? Kesangsian ya. Ya, kesangsian. Kecurigaan, kesangsian, keraguan. Keraguan di dalam komunitas ilmiah, komunitas saintifik ya. Titik-titik menggunakan secara ekstensif, ini adalah adverb, dengan jumlah by numerous researchers, berarti dengan banyak peneliti. Numerous diartikan banyak. Dan ini kan by preposition jadi nggak penting ya. Gitu. Kalau digandengin sama yet they, namun mereka used, tapi mereka menggunakan. Di case studies, they-nya kembali ke siapa dulu gitu. Kembali ke siapa kira-kira kalau kita pakai yet they? Scientific community. Scientific case community ini plural apa singular? Plural. Plural. Dari mana taunya kalau dia plural? Ada es-nya kah? Singular. Singular ya, singular. Meskipun kita bilangnya keluarga, tapi tetap singular. A family, ya kan? Meskipun di dalam sebuah keluarga ada siapa aja, ada mother, ada father, sama ada children.
tapi dia tetap disebut singular. Nah, kalau community dia disebut singular juga karena Yes. dia bisa dibentuk Hmm. menjadi pluralnya yaitu Communities. communities. Ini communities ya. Jadi the scientific community itu singular ya. Gitu. Jadi they-nya kembali ke siapa dong? Case studies. Yes. Case studies. Nah, case studies ini menggunakan apa digunakan? Subjeknya ini bukan orang ya, Digunakan. non-person. Digunakan. 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 Berarti they used, benar apa salah? Bukan. Harusnya bukan They ya. are. Jadi They harusnya are used. pakai kalimat pasif yaitu ya they are. Jadi to be plus verb 3 itu artinya di atau ter. Pasif. To be. Oke, sudah paham ya nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Diawali oleh according. According itu preposition ya, karena ada according to di awal. Menurut gitu. Ini preposition. According to berarti setelah preposition tidak? Tidak penting. Ya. Oke, ini ada koma. According to the hypothesis in the study, jadi menurut hipotesis dalam sebuah apa sih studi itu ya? Penelitian bisa jadi seperti itu ya. Atau pembelajaran. The monarchs pick up. Ada the itu pasti noun ya. Setelah the pasti noun. Berarti dia sebagai apa? Subjek. Subjek. Verbnya adalah Pick up. pick up. The monarchs pick up the. Nah, the ini jatuh setelah verb, berarti dia objek. Oh ya. Oh no, pick up itu satu kesatuan kata kerja ya. Pick up, stand up, sit down, gitu ya. Wake up. Nah, itu namanya satu kesatuan. Verb phrase dari pick, stand, itu. Kemudian the magnetic field itu adalah sebuah objek. Jadi nggak penting ya objek. Of the. Nah, teman-teman ada of nih kesempatan kita. Setelah of pasti noun. Jadi setelah the pasti noun ya. Antara A, B, C, D semuanya noun semua ya. Target ya. Oke, migrate itu adalah apa? Migrasi. Iya, migrasi. Jadi dia verb ya. Ya. Verb. Nah, by di sini dia itu artinya dengan ya. Bukan oleh ya. Dengan. Karena di sini verbnya itu verb 1, ya, verb ke 1 migrate bukan migrated. Jadi by-nya diartikan dengan bukan oleh. Kalau oleh itu biasanya sebelum by itu verb 3. Berhubung ini migrate verb 1 berarti enggak. Kalau ditulis berarti seperti apa? Subjek, verb, ya. Kemudian ada verb. Yang belum ada adalah apa? Subjek. Subjek. Terus? Conjunction. Subjek sama? Conjunction. Oke. Ini yang ditanyakan. Yang mana kira-kira? B atau C? Bravo. Bravo atau C? Oke. Bravo. Ini coret-coret. B. Ya, Bravo. Double Ya. double verb. B gak sih? B. Tense-nya jadi Bravo. dan Oke, bravo. Kalau B. misalnya ini verb 1, terus ini ada are, berarti migrate bukan verb nantinya. Jadi adjektif tadi nggak mungkin, migrate itu kata kerja ya. Are migrating bisa kalau are migrating ya. Iya. Oke, jadi Charlie salah, sudah kena eliminasi langsung ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke. Target. Jadi konjungsinya adalah since ya. Karena. Iya. Since itu bisa diartikan karena ya, since atau sejak. Sejak. Bisa juga karena, bisa juga sejak. Kalau di sini diartikan apa ya kira-kira?
Ada yang tahu nggak? Karena Karena ya. Next, nomor 7. Titik-titik show the relations among neurons. They don't preclude the possibility that other aspects are important. Subjek verbnya mana? verb. Show itu verb. Oke, good. Show itu verb. Jadi setelah verb di sini objek ya. Iya. Ini objek aja. Kemudian ada They. verb lagi nggak? conjunction. Ada do. Ada. Ya, do not preclude itu verb ya. Verb yang negatif. Apa sih preclude itu? Oke, baru nih teman-teman. Apa? Preclude. Kalau Kelut ada di Kediri gunung. Gunung Kelut ya. Sorry, just kidding guys. Menghalangi. Good. Menghalangi berarti tidak menghalangi ya. Menghalangi. The possibility. Nah, ini berarti objek ya. That ini apa that? Conjunction. Conjunction ya, penghubung antar kalimat. Setelah conjunction ada Ada. subjek, ada verb. Berarti kalau ditulis gimana? Verb, jadi di sini titik-titik verb, kemudian ada Subjek. ini subjek ya. Ya. Subjek, kemudian Verb. verb, kemudian Conjunction. conjunction, kemudian Subjek. subjek, kemudian Verb. verb. Wow, di sini ada conjunction dan conjunction satu conjunction itu jatahnya 2 subjek verb ya, yaitu sudah ada subjek verb sama subjek verb. Berarti di sini ada verb satu lagi, berarti kurang apa? Conjunction. Subjek. Conjunction dan subjek. Betul banget. Karena ada verb lagi berarti conjunction-nya ditambah lagi ya. Conjunction plus subjek yang belum ada. Kok Oke. S-nya stop? Charlie. Ya, sorry. Conjunction plus subject. Mana guys? Yang mana conjunction plus subject? Yang jelas nggak mungkin Charlie, alpha ya. Charlie atau Delta. Charlie atau Delta. Delta. Oke, yang mana? Kalau Delta. although itu, Alta. kalau although artinya apa? Meskipun. Meskipun. Kalau however. Bagaimanapun. Oke. Meskipun ini bagaimanapun. Terus yang cocok yang mana ya kira-kira? Charlie-nya sih. Oke, kita ini ya, Charlie. kita tetapkan. Kalau kita pakai however, bagaimanapun teori-teori saraf, teori-teori yang berhubungan dengan saraf ya, neural, yang diakhiri dengan al itu biasanya adjektif ya, dan ini adalah kata bendanya. Bagaimanapun teori-teori yang berhubungan dengan saraf menunjukkan show hubungan-hubungan antara neuron ya, neuronnya lebih dari satu. Mereka tidak menghalangi preclude the possibility, kemungkinan that other aspek, bahwa aspek-aspek yang lain itu penting. Itu kalau bagaimanapun. Kalau meskipun teori-teori yang berhubungan dengan saraf itu menunjukkan hubungan antara neuron, mereka tidak menghalangi kemungkinan bahwa ada aspek-aspek yang lain itu penting. Yang mana? Yang Charlie. Oke. Nanti bertolak belakang. Charlie. Yes, good. Oke, good. Kembali lagi sini kita. Nomor 8. Nggak terasa ya, sudah jam 8:30 saja. Tapi masih kurang banyak. Masih kurang 3 nomor. Titik-titik or refinanced, the lender will generally require setting up an escrow account to ensure the
payment of property taxes and homeowners insurance. Oke. Verbnya dulu, mana verbnya? Finance. Will Will. Will, oke. generally. Will, Will will, generally. enggak on. Will, kenapa enggak mau? Ini Will generally require, ya. Jadi Require. ini satu kesatuan ya. Setelah will itu verb 1 ya. Ini require-nya verb 1. Jadi dia kita anggap sebagai Verb. verb. Oke, verbnya will. Subjeknya apa? Subjeknya the lender. Lender. Kalau ada kata-kata yang diakhiri dengan itu juga termasuk kata benda. Ya, contohnya kayak apa? Read itu kata kerja. Ditambahin menjadi kata Reader. benda reader. Terus, Writer. Runner, driver, rider, oke, banyak sekali ya. YouTuber. YouTuber. Oke, next. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ya, influencer. Teacher. Maksudnya ini setelahnya ada lagi nggak Oh. kata kerjanya Setting maksudnya? up. Oke, jadi di sini ada setting up ya. Setting up itu bukan kata kerja ya. Dia itu kata kerja tapi verb. diikuti ing, ya. Dia sebagai gerund. Gerund itu bentukan dari verb plus ing. Sama dengan gerund. Dan gerund itu biasanya disebut noun. Itu. Contohnya ya. Contohnya ya. Aku butuh healing. I need healing. Nah, healing di sini sebagai apa? Sebagai noun, Noun. ya. Karena dia verb yang diingkan. Kalau heal kan menyembuhkan ya. Kalau healing berarti penyembuhan. Dan healing itu istilah orang psikolog ketika ingin menyembuhkan orang yang benar-benar depresi. Gitu. Tapi zaman sekarang anak-anak, nggak anak-anak sih, saya juga. Kita semua bikin kata-kata healing sebagai kosakata yang biasa aja ya. Next, jadi setting itu bukan kata kerja ya. Karena ini generally require itu verb, setelah verb berarti kata benda. Dan kebetulan kata bendanya dalam bentuk gerund. Setting up. Setting up apa? An escrow account. Ada yang tahu itu apa ya? Escrow apa sih itu? Account. Scroll. Ada yang tahu nggak? Ini pasti kata benda ya, karena ada n-nya. An escrow. Apa ya? Berhubungan dengan akun ya, perpajakan ini ya. Misli kurang paham sih. Pengaturan hukum, Mem. Apa? Pengaturan hukum. Oke. Soal berhubungan dengan perpajakan properti seperti itu. Oke. Hukum perpajakan gitulah ya. Gitu ya maksudnya ya. Misli tulis hukum perpajakan ya. Nggak tahu nanti disalahin. Intinya dia sebagai kata benda ya. Karena ada n ya. Oke, setelah n pasti kata benda. An escrow account, apalagi ada account akun ya. Oke, jadi setelah itu bukan kata kerja, to ensure. Setelah itu tidak penting. To ensure the payment tidak penting. Taxes and homeowners tidak penting lagi. Karena apa? Karena diikuti oleh situ ensure the payment. Kemudian ada of the property taxes and n ini menghubungkan antara noun ini tadi payment of property taxes and jadi masih hubungannya dengan ini preposition. To sampai ke bawah kita sebut sebagai PP, prepositional phrase, frase yang dibentuk atau diawali oleh preposition ya, to ensure. Jadi kalau ditulis subjek ini ya, kemudian ada verb. Berarti yang dicari di sini apa? Kalau sudah ada subjek verb. Kalau mau cari subjek verb baru berarti harus conjunction, ada conjunction-nya. Kalau tidak ada conjunction subject verb di pilihan berarti jangan pilih yang ada subject verb-nya. Kalau pilihan alpha ada conjunction-nya? Tidak ada, tapi ada subject, ada verb. Berarti jangan dipilih. Kurang conjunction. Kalau a home is about, ada conjunction-nya?
Tidak. Subjek sama verb Tidak aja ada. sama seperti Bravo, tidak ada. Kalau Charlie went home, conjunction Tidak ada verbnya. tidak ada verbnya, kurang conjunction sama verb. kurang verb. Kalau Delta Lengkap. sudah perfect dia ya kan. Ya, Delta. Conjunction, subject, verb. Jadi or refinance ini sebagai apa? Sebagai verb ya. Verb kedua sama dengan ini. Is about verb ketiga berarti. Itu. Karena apa? Karena paralel, memparalelkan or. Ya, paralel itu kesetaraan. Jadi ketika rumah dibeli atau di refinance itu apa sih ya? Disita ya? Gak tahu diapain ya itu refinance. Intinya itu ya. Ya. Kalau isbat kan dibeli ya. Kalau refinance ada yang bisa nyariin nggak apa itu refinance? Kalau finance kan keuangan ya. Kalau refinance apa? Dibiayai kembali. Dikembalikan. Oke. Kalau ketika rumah dibeli atau dikembalikan ya. Next, nomor 9 guys. Miss, boleh tanya enggak? Iya, boleh silakan. Mumpung belum habis waktunya ya. Belum imsak. Yang will untuk verb itu kan kita tahu itu modal ya. Itu boleh Yang ya, mana, Miss? Wet? Yang mana, Oke, Miss? boleh. Tidak. Nomor berapa? Nomor 8 tadi yang will. Nomor 8 ya. Oke, Miss hapus Itu dulu kan ya. misalkan kita langsung will require kan biasanya kita modal ketemu verb one Iya. atau verb satu. Itu Iya, kan betul ketemu sekali. verb itu, Miss. Itu Oh, oh, oh. pripun. Oke, thank you for your question. Miss siapa? Miss Ani lagi nih. Siapa ini? Miss Li nggak bisa lihat Raffi. soalnya. Oh, sorry? Raffi. Miss Raffi. Oh iya. Miss Raffi. Miss Rafika? Bukan ya? Will. Itu adalah modal plus verb bear. Ya, verb 1. Jadi verb itu guys tidak hanya verb aja. Bisa juga verb itu dalam bentuk verb yang frase atau verb phrase. Nah, verb phrase itu contohnya apa? Jadi verb itu istilahnya verb aja ya kan? Tapi verb itu bisa dalam bentuk verb phrase. Seperti apa contohnya? Contohnya misalnya ya, Rihanna, teman-teman kenal Rihanna nggak? Mbak Rihanna itu loh. Will, Bulan pecah. iya, will sing melodiously. Nah, sing melodiously ini sebagai verb phrase. VP ya, mesti tulis VP. Terdiri dari verb, kemudian ada adverb. Boleh dibalik, bis boleh. Misalnya, melodiously-nya di depan. Jadi, will melodiously sing. Akan nyanyi dengan melodius. Apa sih melodius itu ya? Dengan lantang atau apalah. Indah. Itu ya. Dengan indah. Apa sih istilahnya kalau suara itu? Dengan apa ya? Nada Ya, sorry. dengan merdu. Iya, merdu ya Allah. Mau bilang merdu susah amat ya. Will generally require. Nah, generally ini sebagai adverb, kemudian di sini verb. Jadi adverb itu muncul mau setelah verb, mau sebelum verb juga boleh. Yang jelas dia fungsinya menjelaskan si verb. Dia dalam bentuk verb phrase gitu ya. Misalnya ya, Romeo itu gandengannya siapa? Juliet. Juliet ya. Yang benar-benar cinta sama Juliet. Romeo dulu apa sekarang? Bos. Oke. Did love Juliet. Nah, did ini diartikan sebagai benar-benar ya. Did love. Benar-benar. Jadi karena did-nya sudah dibentuk menjadi verb 2, maka did love ini, love-nya nggak pakai verb 2 lagi. Ini disebut verb phrase juga. Jadi Romeo benar-benar cinta sama Juliet.
Misalnya ya, teman-teman ini punya mantan ya. Misalnya, em, Miss, siapa tadi yang tanya? Lupa, Miss. Aduh, Raffi ya. Miss Raffi, misalnya. Nggak apa-apa ya, Miss Raffi ya, saya bikin contoh ya. Miss Raffi loved deeper to her apa ya? Her ex then to her friend misalnya ya. Iyalah. Tapi ini dulu love ya. Nah, deeper itu cuma keterangan aja. Jadi love deeper itu sebagai verb phrase. Dulu ya, cintanya dulu ya. Kan cuma mantan, loved. Makanya pakai verb 2, dulu. Miss Raffi dulu cintanya lebih ke mantannya daripada ke temennya. Come on, Miss. Come on. Enggak lah, ini kan cuma dulu loved. Pakai verb 2. Kecuali kalau Miss Li ganti menjadi verb 1. D-nya dihapus. Love. Do you love me? Apakah kamu cinta sama aku? Yes. I did. Tapi itu dulu gitu kan, bisa. Itu namanya pelesetan dalam bahasa Inggris ya. Do you love me? Apakah kamu cinta aku? Iya. Did gitu. Iya dulu. Itu ya. Oke, Miss Raffi, mungkin bisa dipahami? Ya. Oke, matur nuwun. Oke, Miss Raffi. Sorry ya, karena Miss Li kasih contoh pakai nama Miss Raffi. Nggak apa-apa ya? Nomor berapa sekarang, guys? 9 ya? 9. Oke. Number 9. Oke. Verbnya dulu mana? Sebelum Miss Li bacain. Nggak ada. Masa sih nggak ada. Verbnya generally blocks. Enter. Nomor 9. Mana verbnya? Enter. Generally blocks. Enter. Ini ya. Verbnya belum ada. Generally block. Block. Oke. Jadi dia sebagai verb keberapa ini ya kan? Verb phrase. Verb 3 by the Ozon, oleh the Ozon juga bisa. Masih verb 2. Itu. Bukan. Masa cuma block aja? Masih ada nggak yang lain? Enter. Iya, good. Enters. Itu adalah verb keberapa? Verb ke? Verb 1. Pertama. Ada S-nya ini loh ya. Ada S-nya. Enter. Masuk. Kalau ada verbnya enters berarti subjeknya siapa? Ultraviolet radiation. Subjeknya. Kalau if ini apa? Penghubung antar kalimat. Artinya apa? Conjunction. Jika ya artinya ya jika. Jadi kalau ditulis conjunctionnya if, subjeknya ultraviolet radiation, verbnya itu enters. Enters the Earth's atmosphere. Ketika jika radiasi ultraviolet memasuki atmosfer bumi, generally blocked by the ozone. Nah, ini semuanya setelah by di sini cuma preposition ya, prepositional phrase. Jadi CSV ya, CSV, kemudian ada V. Titik-titik. Berarti yang kurang apa? Ada conjunction subject verb. Subjeknya Subjek. Kurang Di sini? subjek. Conjunction sama subjek. Beda Conjunction jawabannya subjek. aja. karena Subjeknya aja. 3 harus ada isi. Iya, kurang subject. Ya. Karena kan conjunction cuman 2 SV gitu guys. Oke, jadi kurang subjek aja ya. Kalau misalnya ini verb 3, boleh nggak verb 3 itu berdiri sendiri? Bisa nggak verb 3 itu berdiri Harus sendiri ada seperti yang sebelumnya? Itu auxiliary. Harus ada auxiliary-nya. Auxiliary-nya di sini ya. Jadi kurang auxiliary sama kurang Objek. kurang subjek. Yang mana? Untuk it cuma subjek. Untuk so ada conjunction double. Positif.
It is. Bravo jawabannya. Hmm? Yang it is. Kalau then itu ada conjunction. Iya, kalau then itu ada conjunction, tapi kurang apa? Kurang Subject. auxiliary. Auxiliary. Jadi jawabannya adalah bravo. Bravo. Best. Oke. Next. Nomor 10. Sudah mau out, sudah mau running out guys. The time is running out. Among human chromosomes, the Y chromosome is unusual, blah blah blah. Most of the chromosome doesn't participate in meiotic recombination. Verbnya aja, verbnya yang mana ini verbnya? Is Does unusual. not participate. Masa sih nggak ada? Is Does not participate. Unusual. Ya, is ini verb ya. Is unusual, ada is. Ada apa lagi verbnya? does not Does participate. not participate. Yes, verb yang negatif ya, tetap disebut verb. Nah, kalau sudah ketemu verbnya, kita cari subjeknya. Subjek dari si is apa? Y chromosome. The Y Y chromosome. Ya, the Y chromosome. Ada the ya, jadi ciri kata benda diawali dengan the. The Y chromosome is unusual, berarti ditulis subjek verb. Habis gitu, unusual sebagai adjektif ya, tidak biasa, is unusual, titik-titik, most of the chromosome does not participate, subjeknya siapa? Most of the The chromosome. chromosome. Oke. Most. Oke, good. The chromosome. The most. Most Hmm? most karena kan of di belakangnya dan subjek utama. Kalau most itu jadi non. Oke. Jadi guys, most of itu sama dengan apa? Sama dengan quantifier sebagian besar. Jadi nggak cuma ketika of itu berdiri sendiri baru dia sebagai preposition. Tapi kalau ada gandengannya most of, dia itu sebagai quantifier. Most of, penentu jumlah sebagian besar gitu. Most of. Jadi tetap subjeknya adalah the chromosome alias most of the chromosome. Gitu. Ya, karena ini subjeknya singular ya. Jadi the chromosome di sini singular juga. Oke. Kalau ditulis berarti subjek, verb sudah ketemu, subjek lagi baru verb. Berarti yang belum ada di sini apa? Ini ya. Iya, conjunction yang cocok mana? Yang conjunction mana yang conjunction? So N. Bukan. And so and So itu sehingga. And itu dan. In that itu karena. In that itu sama dengan because ya. Because. Yang mana yang cocok? Kalau so itu karena, sehingga. So. Karena balik ke das. Jadi di antara kromosom manusia, Y kromosom itu tidak biasa. Kalau digandengin so, jadi kebanyakan kromosom tidak berpartisipasi dalam recombination meiosis. Kalau dan kebanyakan kromosom tidak berpartisipasi kalau di indet karena kebanyakan kromosom tidak berpartisipasi dalam recombination meiosis. Yang mana kira-kira? Delta. Yes, good. Jawabannya delta. In that, karena. Okay, guys, time is up. So you can learn after this I will send the link to make you understand more, to understand more than now. I hope we can get some beneficial lesson today. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. boleh tanya. Amin. Hey,